Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, pada video kali ini kita berdua bakal ngajak kawan-kawan semua untuk ngobrol santai tentang sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang teori konsumsi. Ya, setiap hari kita makan, belanja, bayar paket, data itu semua tentang konsumsi. Tapi sebenarnya, kenapa sih kita memutuskan buat beli sesuatu? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, kawan-kawan, apa sih konsumsi itu? Nah, secara singkatnya, konsumsi itu kegiatan kita memakai barang dan jasa buat memenuhi kebutuhan. Begitu beli mie ayam, pulsa, kopi kekinian, sampai skincare. Semuanya itu masuk ke konsumsi. Tapi keputusan kita buat beli itu ternyata nggak sederhana, punya uang terus beli. Tapi ada teorinya. Nah, kawan-kawan, bagaimana sih teori-teorinya? Jadi, ada beberapa teori menurut para ahli. Yang pertama itu, menurut tokoh ekonomi terkenal yaitu Keynes, konsumsi kita itu terutama dipengaruhi sama pendapatan. Kalau pendapatan naik, biasanya konsumsi juga ikut naik, tetapi kenaikannya tidak sebesar kenaikan pendapatan. Sebagian pasti untuk ditabung. Nah, di sini kita kenal istilah MPC atau Marginal Propensity to Consume. Contohnya, misalnya kamu dapat 1 juta, terus kamu pakai 800.000 buat belanja. Nah, 800.000 itulah MPC-mu atau 0,8. Sisanya jadi tabungan. Kemudian yang kedua adalah teori pendapatan permanen atau dalam bahasa gaulnya konsumsi kepanikan. Nah, menurut Milton Friedman, orang itu konsumsi berdasarkan pendapatan jangka panjang, bukan pendapatan yang sifatnya sementara. Misalnya, kalau kamu dapat bonus tahunan, belum tentu kamu langsung ganti HP, karena kamu tahu bonus itu datang cuma sekali. Jadi konsumsi kita cenderung stabil, gak gampang meledak cuma gara-gara pendapatan sesaat. Nah, kemudian teori yang ketiga adalah teori pendapatan relatif atau konsumsi karena ikut-ikutan. Nah, kalau teori yang ini cukup relate banget sama kehidupan sekarang. Karena menurut Berry, konsumsi itu juga dipengaruhi lingkungan sekitar. Kita sering beli sesuatu karena ya teman-teman juga beli. Contohnya gampang, misalnya teman-teman kampus kalian ganti HP, terus besoknya kamu melakukan kepikiran untuk upgrade juga. Fenomena ini disebut dengan demonstration effect, konsumsi yang muncul karena ingin selevel dengan lingkungannya. Kemudian yang terakhir adalah teori siklus hidup atau konsumsi ikut fase hidup. Nah, Modigliani punya teori yang sangat masuk akal. Konsumsi berubah sesuai usia kita, yaitu misalnya waktu muda penghasilan kecil, konsumsi cenderungan lebih besar dari pendapatan atau kadang mentang. Kemudian ketika waktu usia produktif, penghasilan stabil, mulai rajin nabung. Kemudian waktu pensiun, konsumsi pakai tabungan masa kerja tadi. Nah, pada intinya kita itu sebenarnya merencanakan konsumsi buat seumur hidup, walaupun kadang nggak sadar. Nah, jadi kawan-kawan, apa aja sih yang mempengaruhi konsumsi? Selain teori-teori yang disampaikan rekan saya tadi, ada beberapa hal yang bikin konsumsi kita berubah. Pertama itu pendapatan. Ya, jelas banget dong. Makin besar penghasilan, maka makin besar kemampuan untuk belanja. Dan yang kedua, harga barang. Jika harga barang naik, harga juga turun. Yang ketiga, selera dan tren. Ada barang viral dikit, langsung pengen beli. Yang keempat, harapan masa depan. Kalau ekonomi lagi nggak jelas, orang cenderung untuk rumah. Kelima, kemudahan kredit. Cicilan 0% sering bikin konsumsi naik. Dan keenam, lingkungan sosial kadang lebih banyak pengaruhnya daripada logika kita sendiri. Contohnya gini kawan-kawan, dalam kehidupan nyata, karyawan dengan gaji bulan biasanya konsumsi stabil karena dia mengandalkan pendapatan permanen. Tapi saat dapat THR, dia mungkin nggak langsung berubah gaya hidupnya, paling beli sedikit barang buat kebutuhannya sendiri. Namun,
Kalau lihat semua teman kantor atau teman kampus di HP, baru saat promo 11.11, nah barulah hasrat konsumsi muncul. Itu konsumsi teori Keynes, ditambah pendapatan, ditambah permanen, ditambah pendapatan relatif. Lengkap banget. Jadi, konsumsi itu bukan cuma soal pengen beli apa, tapi ada pendapatan, lingkungan, tren, dan bahkan rencana masa depan yang ikut bentuk kehidupan kita. Sekian, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Biar kawan-kawan tidak ketinggalan pembahasan ekonomi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.